Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Kurniawan, buka tangan ya sambil bicara. Ahmad. Nah ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas teks fantasi. Yang akan dibahas itu mulai pengertiannya apa, kemudian ciri-ciri dan struktur teks fantasi apa, kemudian langkah-langkah membuat teks fantasi, yaitu hari sekarang dan hari Senin. Untuk sekarang kalian mengerjakan yang ada di lembar kerja. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya ke Bapak ya. Siap. Kalau sudah paham dan sudah dibaca semuanya, silakan lanjutkan kerjakan. Kalian mencari dari bacaan yang sudah Bapak tulis, yang sudah ada di lembar kerja, sudah ditulis 1 sampai berapa itu? Coba perhatikan di lembar kerja. Nah ini bacaannya dari 1. Ini alinea pertama, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi yang ditanyakan mana yang dimaksud dengan paragraf orientasi. Apa orientasi itu? Coba orientasi apa? Acungkan tangan yang bisa coba ya. Pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarangan memberikan pengenalan tentang penokohan. Ya, itu ini adalah pengertian orientasi. Sekarang ada Konflik sendiri merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Ya, itu adalah konflik. Nah, sekarang kalian cari mana itu paragraf yang orientasi, kemudian paragraf yang termasuk konflik, kemudian paragraf yang termasuk resolusi. Ya, silakan dikerjakan dari atas. Namaku Mao. Setelah berusaha keras, akhirnya aku diterima di sekolah peri juara. Sudah 1 bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman peri. Semua berawal dari kesulitanku mengikuti pelajaran. Mau apa yang kau lakukan, kau pasti melupakan mantranya. Maafkan aku, dasar bodoh. Kau selalu membuat kekacauan. Mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya. Mau tertunduk sedih di bangkunya. Aku menyukai Waktunya tinggal 1 jam lagi. Coba kerjakan. Ya. Untuk pertanyaan yang bagian 2, perhatikan. Untuk pertanyaan bagian 2 boleh dibawa dikerjakan di rumah. Berarti nanti bakal ketemu di hari Senin. Nah, untuk pertanyaan bagian pertama, coba kelompok 1 bacakan jawabannya. Ya, jawabannya. mau Yari dan Nah, ini analisa struktur teks cerita fantasi berikut. Yang dimaksud dengan paragraf orientasi yang mana? Coba. Ya, bacakan. Alice adalah seorang gadis yang hanya tinggal dengan ibunya dan adiknya saja
dan ia hanya tinggal di sebuah gubuk yang sudah tua. Lantas kemanakah ayah? Ya, betul salah. Coba. Betul? Betul. Kelompok 2 yang dimaksud cerita konflik, coba bacakan paragraf mana? Ya, baca yang kencang. Yang keras baca, siapa yang keras baca? Suatu pagi ketika ia mau berangkat. Yang kencang atuh bacanya. Coba ulangi. Ya, biar terdengar sama yang lain. Di suatu pagi ketika ia mau berangkat membantu ibunya bekerja, ia melihat ada seorang kakek tua yang kondisinya mengenaskan. Di mana memang sang kakek tua keadaannya kelihatan sangat lelah, letih dan juga sedang tersungkur di jalan. Sang kakek pun meminta Alicia supaya segera menolongnya. Alicia sudah meninggalkan dunia sejak ia masih kecil, dan sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah hanyalah ibunya. Dan sedihnya lagi, Alicia terpaksa harus putus sekolah karena memang keadaan ekonominya tidak memungkinkan, dan sang ibu. Paragraf berapa itu endingnya? 2. Paragraf 2. Siapa yang membaca? Kelompok mana? Coba yang kencang ya, kencang bacanya. Ya. Baik. Ayah Ali sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil, dan sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah hanyalah ibunya. Dan sedihnya lagi, Alice terpaksa harus putus sekolah karena memang keadaan. Nah, jadi kesimpulannya begini, coba dengarkan. Kalau kalian nonton sebuah film, misalkan cerita maling kuda, itu ada babak-babaknya. Misalkan ada pertemuan dulu, itu adalah pembukaan, dimana di situ sudah mulai ada masalah. Berhubung waktunya juga sudah habis, alhamdulillah. Jadi sekali lagi untuk pertemuan nanti ya, pertemuan hari Senin seperti jam pelajaran biasa, jam 10.30 kita mulai lagi. Coba yang sudah dipelajari kemarin itu apa aja? Ingat, pengertian. Coba bacakan pengertian apa maksudnya? Pengertian, ciri dan struktur cerita fantasi. Teks fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Untuk menarik para pembaca, biasanya tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian atau kekuatan. Ya, sudah. Nah, sekarang yang dibahas lagi apanya? Coba itu lihat. Ciri fantasi. Ciri apanya ciri fantasi itu? Memiliki cerita yang terrealisasi oleh realita atau khayalan dunia bersifat fiksi. Di dalam cerita fantasi terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib maupun sesuatu yang misterius. Ya, gantiin yang lain. Apalagi? Pertanyaannya apa? Barusan? Terdapat tulisan dari perlakuan Barusan, Nomor 7. Nomor 7 pertanyaannya di mana? Bagaimana Pilu dapat terhindar dari perlakuan tersebut? Bagaimana Pilu dapat terhindar dari perlakuan tersebut? Jawabannya karena dibantu kelompok. Ibunya menuruti segala permintaannya. Ia selalu meminta dibelikan ini itu tanpa memikirkan apakah ibunya memiliki uang atau tidak. Ibunya selalu berusaha sabar, meskipun untuk mengumpulkan uang saja. Ia harus berjalan sangat jauh dari hutan ke kota untuk menjual kayu bakarnya. Suatu ketika, anak perempuan tersebut meminta ibunya menemani membeli baju baru di kota. Ia membeli baju sangat banyak dan meminta ibunya untuk membawakan semua barang belanjaannya. Ia memperlakukan ibunya seperti layaknya seorang pembantu. Saat sedang perjalanan pulang, ada seseorang yang memanggil gadis itu. "Hai gadis cantik, sungguh cantik parasmu.
sedang bersama ibumu, kah dirimu? Tanya pemuda tersebut. Gadis tersebut merasa malu untuk mengakui ibunya yang berpakaian lusuh. Gadis itu berkata, "Bukan, dia adalah pembantuku." Mendengar pernyataan tersebut, ibunya sangat kecewa dan sedih. Tanpa terasa sang ibu berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku sangat kecewa. Aku marah mempunyai anak yang hatinya keras bagaikan batu. Lebih baik jadikan dia batu saja." Ibunya berkata demikian sembari meninggalkan anaknya sendirian. Ibu itu berlari pulang dengan hati yang sangat kecewa. Tiba-tiba langit menggelegar dan gadis itu berubah menjadi batu. Batu tersebut menangis dan mengeluarkan air mata. Hu. Ibu, maafkan aku. Begitu tangisannya. Ya. Tangisannya membesar dan membuatnya menjadi danau dengan anak perempuan di sampingnya. Ia dikutuk menjadi batu menangis selamanya. Ya, kasih support. Membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam kesehariannya, Laila membantu orang tuanya mencuci sampah plastik yang ada di jalan. Saat mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Laila mengambilnya dengan senang karena akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di atas kertasnya. Alangkah kagetnya ketika kalau kasih penilaian ya dari ketiga kelompok yang sudah presentasi ke depan, semuanya juga bagus. Alhamdulillah, silakan. Dengarkan dulu. Tetapi ada juga yang lebih unggul. Nah, mudah-mudahan kelompok yang lainnya pun bisa mengikuti. Bagus lagi. Karena di sini kelompoknya hanya 3, jadi semuanya masuk juara. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Alhamdulillah ya. Sudah ada merasa kecewa. Nah, untuk sementara kalau Bapak lihat dari cara membaca, dari keluasan kalian membaca teks di depan, alhamdulillah kelompok 2 bisa untuk rating ke 1 ya. Tapi semuanya juga bagus. Sudah bisa menulis teks fantasi. Kira-kira materi mana yang belum dipahami? Apakah sudah paham atau belum? Dari mulai langkah-langkah, kemudian apalagi? Langkah-langkah, terus apa yang sudah dibahas? Yang ini sudah paham? Ya, kalau sudah paham, terima kasih semua ya buat kalian yang sudah mengikuti PPL ini. Mudah-mudahan seluruh materi yang sudah kalian pahami sangat bermanfaat. Dan materi teks fantasi ini bisa diterapkan untuk kehidupan kalian dalam bermasyarakat. Nah, kira-kira manfaatnya apa ini? Manfaatnya apa? Cerita teks fantasi. Mbak, untuk apa? Manfaat cerita teks fantasi untuk apa? memperluas pemikiran. Memperluas Pengetahuan ilmu pengetahuan. Tolong kalian dipahami bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak pernah terjadi, cuman seolah-olah pernah